ataupun wanita juga. Cuman lebih banyak pria yang mengkonsumsi rokok. Nah, ternyata ada beberapa sekelompok orang yang menginginkan rokok jenis lain, rokok yang nilai nikotinnya lebih rendah atau kandungan tarnya lebih rendah. Nah, perusahaan-perusahaan yang bisa melihat bagaimana keinginan konsumen yang tersembunyi itu, karena tidak terlihat secara langsung, nah ia bisa mengembangkan permintaan itu, yaitu perusahaan itu akan menghasilkan rokok yang lebih sehat misalnya, atau kandungannya lebih sedikit, sehingga konsumen-konsumen dari perempuan atau konsumen-konsumen yang lain itu bisa menikmati rokok juga. Nah, itu contohnya dari permintaan tersembunyi. Dan ini yang disebut dengan developmental marketing, yaitu merubah dari permintaan tersembunyi menjadi mengembangkan ke permintaan. Selanjutnya adalah permintaan menurun menjadi ketingkatkan permintaan. Ini yang disebut dengan remarketing. Ini biasanya terjadi terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah mulai lama. Contohnya kayak Sari Roti. Pada awalnya konsumen itu banyak sekali menginginkan roti, atau ternyata jumlah permintaan dari konsumen itu banyak sekali. Dari satu hari dia bisa laku sampai 100.000 contohnya. Nah, dari tahun ke tahun tuh akhirnya makin lama yang dari 100.000 itu jadi turun. Ternyata rotinya hanya terjual 500 aja, atau ternyata terjualnya cuma 100.000 saja. Nah, itu ada banyak permintaannya jadi menurun. Nah, itu akhirnya dipikirkan lagi oleh manajer pemasaran, apa ya yang salah dari marketing saya, atau ada yang salah ya, apa konsumen itu sudah mulai bosan dengan variasi rotinya, atau apa yang salah. Nah, ini yang dimaksud dengan remarketing, melakukan perubahan-perubahan dari marketingnya itu sehingga bisa meningkatkan permintaan dari konsumennya. Ini yang dimaksud dari poin nomor 4. Untuk poin nomor 5, kalau dari awalnya dari menurun menjadi naik, nah yang nomor 5 ini dari yang tidak teratur menjadi yang teratur atau selaraskan permintaan. Dari awalnya itu hanya musiman, karena contohnya kayak di hotel pariwisata ini. Biasanya tempat-tempat pariwisata atau hotel-hotel itu hanya penuh atau rame di tempat-tempat yang pas liburan musim panas atau liburan musim dingin. Itu tempat pariwisata di Taiwan itu bisa rame sekali. Sedangkan di hari-hari biasa atau hari-hari kerja itu tuh sepi pengunjung. Nah, seorang manajer pemasaran itu harus berpikir juga bagaimana caranya ia menyeimbangkan. Jadi nggak cuma rame pada saat musim panas dan musim dingin, pada saat liburan saja, tapi di hari-hari kerja pun bisa rame. Nah, ternyata manajer pemasaran ini akan melakukan strategi, contohnya di hari-hari kerja harganya lebih diturunkan, atau di hari-hari kerja ada banyak sekali keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan oleh pelanggan. Nah, itu bisa menyebabkan permintaan konsumen itu bisa naik atau lebih seimbang. Nah, ini disebut dengan sinkron marketing. Dari yang tidak teratur menjadi permintaan yang lebih teratur. Selanjutnya, permintaan penuh kepada pertahankan permintaan. Yang dimaksud dengan permintaan penuh ini, ada yang tahu yang dimaksud dengan permintaan penuh? Dari Mbak Sulastri, permintaan yang ada saat ini sama dengan permintaan yang diharapkan. Ada yang berpendapat lain? Nah, Mbak Anis, permintaan yang memperlihatkan suatu keadaan di mana tingkat permintaan sekarang sama dengan permintaan yang diharapkan. Perubahan yang tetap di masa sekarang dan masa yang akan datang. Mbak Ari.
Nah, ini benar semuanya. Jadi yang dimaksud dengan permintaan penuh itu adalah keadaan di mana yang diinginkan oleh perusahaan itu sama dengan yang terjadi pada saat ini. Nah, itu adalah hal yang menyenangkan bagi seorang pengusaha, atau misalkan kita punya toko roti, dan ketika permintaan konsumen itu banyak sekali, atau sama dengan kita menargetkan satu hari itu laku 100.000, dan ternyata pada hari itu tuh laku 100.000 ataupun lebih. Nah, itu adalah hal-hal yang menyenangkan bagi seorang pemilik toko roti, karena itu karena rotinya bisa laku terjual. Namun ternyata selain kesenangan yang dimiliki oleh toko roti itu, ada hal-hal lain, muncullah pesaing-pesaing lain. Muncullah pada saat-saat seperti itu tuh mulai muncul toko-toko roti yang lain, mulai muncul toko-toko roti yang dia juga menawarkan yang sama. Nah, itulah yang disebut dengan pesaing. Dan itu yang harus diwadahi oleh seorang manajer pemasaran, karena pada saat-saat itu ketika sudah mulai banyak pesaing, dari yang awalnya roti itu laku hingga 100.000 atau lebih, dengan adanya pesaing itu semakin lama akan semakin turun. Nah, oleh karena itu manajer pemasaran itu harus tetap mempertahankan permintaannya. Atau bagaimana caranya dari yang awalnya laku 100.000 itu ia bisa tetap 100.000 atau lebih juga. Nah, itu yang disebut dengan maintenance marketing. Karena pada saat-saat seperti inilah pesaing itu mulai muncul. Nah, yang selanjutnya adalah permintaan berlebihan menjadi kurangi permintaan. Permintaan yang banyak itu menyenangkan bagi seorang pemilik perusahaan. Namun sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Contohnya kalau kita makan banyak itu enak, kenyang. Tapi kalau kita makannya terlalu banyak itu bisa mengakibatkan muntah, ya kan? Nah, hal-hal seperti ini, yang segala hal yang berlebihan itu tidak baik. Jadi, ketika seorang toko ini masih tetap dengan toko roti, awalnya dia hanya menargetkan 100.000 saja, tapi ternyata permintaan dari konsumen itu membludak, menginginkan hingga 200.000. Tapi kondisi perusahaan saat ini itu tidak memungkinkan untuk menyanggupi permintaan hingga 200.000, sehingga seorang manajer pemasaran itu juga harus mengurangi permintaan secara sementara hingga kondisi perusahaan itu mampu dan akhirnya bisa memenuhi permintaan dari seorang konsumen. Nah, itu yang dimaksud dengan demarketing. Jadi tidak dikurangin permintaan secara terus-menerus, tapi bagaimana melihat kondisinya hingga perusahaan itu tuh mampu untuk memenuhi permintaan konsumen. Nah, yang selanjutnya adalah permintaan tidak sehat menjadi tiadakan permintaan. Nah, yang dimaksud dengan permintaan tidak sehat ini adalah konsumen itu ada berbagai jenis konsumen. Ada konsumen yang menginginkan sesuatu produk yang baik untuk dirinya atau untuk perusahaan. Tapi juga ada konsumen-konsumen itu yang menginginkan sesuatu hal itu yang tidak sehat. Contohnya lebih kepada narkotika atau hal-hal obat-obatan yang berbahaya, misalkan obat-obatan untuk menggugurkan janin atau obat-obatan yang ternyata itu yang berbahaya untuk kesehatan konsumennya itu sendiri. Jadi seorang manajer pemasaran yang baik itu harus mengetahui mana produk-produk yang sehat, mana produk-produk yang tidak sehat. Ketika banyak permintaan tidak sehat itu, manajer pemasaran itu juga harus meniadakan permintaan, atau ya udah nggak usah dilakukan saja penjualan itu. Nah, betul sekali ini Mbak Sulastri, ganja ekstasi. Memang banyak sekali orang-orang yang menginginkan produk-produk seperti itu ya, ganja ekstasi, tapi itu kan tidak baik untuk kesehatan, juga tidak baik juga untuk segala hal karena bisa merusak generasi bangsa kita. Nah, seorang manajer pemasaran yang baik itu kalau melihat ada situasi seperti itu, lebih baik ia berpikir bahwa sudah tidak usah melakukan penjualan seperti itu saja, kayak gitu, daripada kita melakukan penjualan yang tidak sehat. Daripada bagaimana dengan produk rokok dan minuman keras, Mbak? Nah, karena kalau berhubungan dengan ini, manajer pemasaran itu memang sebaiknya tidak dilakukan, atau itu kan secara pribadi saya itu kan tidak baik untuk kesehatan ya, rokok dan minuman keras. Cuman kembali lagi kepada manajer pemasaran itu, apakah dia ingin meneruskan atau tidak. Cuman manajer pemasaran yang baik itu juga seharusnya tidak usah melakukan pemasaran terhadap rokok dan minuman keras itu. Itu kan tidak sehat, kenapa bisa dipasarkan? Nah, kalau berbicara tentang pemasaran itu lebih kepada bagaimana individunya itu sendiri. Ada orang-orang yang
tidak yang hanya berpikir terhadap keuntungannya. Uang yang dihasilkan tuh banyak, kenapa nggak dijual aja? Bisa kan ada orang yang seperti itu. Kalau misalkan kita jual minuman keras sama rokok itu, pasti kita bisa untung banyak. Pasti kan ada yang berpikiran kayak gitu. Nah, kembali lagi ke orangnya. Tapi perusahaan rokok jadi sponsor setiap event-event nasional loh mbak, seperti Liga Nasional. Iya, itulah yang jadi permasalahan karena rokok itu memiliki keuntungan yang besar sehingga perusahaan rokok itu bisa menjadi event-event sponsor dari liga-liga nasional atau berbagai event-event yang lebih mendunia. Cuman kalau ketika kita jadi manajer pemasaran nanti suatu saat atau ketika kita punya toko atau belajar untuk usaha kecil-kecilan, nah itu kita berusaha menjadi seorang pemasar yang baik. Nah itu bagaimana Mbak Sulastri? Jadi kembali lagi ke orangnya, ke individu masing-masing. Kalau dia mau menjual produk-produk yang seperti apa, seperti itu. Mbak Anis, tujuan utama adalah mencari keuntungan. Pasti akan mencari celah sehalus mungkin untuk mendapatkan tujuan diinginkan. Tergantung pribadi yang punya perusahaan aja. Nah, iya betul. Karena banyak orang yang hanya berorientasi terhadap keuntungan saja. Atau juga ada beberapa orang yang selain dia memikirkan keuntungan, dia juga berpikir bagaimana nantinya di masa depan. Nah, itu lebih terhadap bagaimana individu kita masing-masing. Nah, seperti itu. Mari kita lanjutkan. Di dalam pemasaran ini juga ada yang disebut dengan proses penyampaian nilai. Jadi proses penyampaian nilai ini adalah biasanya disebut dengan manajemen pemasaran. Jadi berbagai aktivitas yang dimulai dari penganalisisan peluang dan akhirnya berakhir pada pengendalian pemasaran yang mencakup pengukuran hasil, diagnosa hasil, dan tindakan korektif. Jadi maksudnya di penyampaian nilai ini adalah berbagai aktivitas dari manajemen pemasaran yang awalnya ia adalah melakukan analisis peluang pemasaran dan di akhirnya ia akan mengendalikan pemasaran. Untuk lebih sederhananya, proses penyampaian nilai ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan pemasar dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar. Nah, ini adalah definisi sederhana dari proses penyampaian nilai. Jadi proses penyampaian nilai ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pemasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar. Nah, tahapan-tahapan apa saja yang termasuk dalam proses penyampaian nilai? Nah, ternyata tahapannya ada sebagai berikut. Yang pertama adalah dia menganalisis peluang pemasaran. Gunanya apa sih menganalisis peluang itu? Nah, ternyata dengan adanya menganalisis peluang itu, kita bisa mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Nah, ini ada lingkungan eksternal dan pelanggan. Ini adalah tahap pertama. Tahap yang kedua adalah menyusun perencanaan pemasaran strategis. Nah, perencanaan pemasaran strategis ini yang termasuk adalah yang pertama, tujuan dari pemasaran itu sendiri, kendala apa saja yang menghambat, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh perusahaan, dan yang ketiga dia lebih mengembangkan strategi. Ada banyak sekali strategi pemasaran yang bisa dilakukan. Dan yang keempat adalah menetapkan program pemasaran. Jadi pada awalnya ia menganalisis kebutuhan dari pelanggan, perusahaan itu akan mulai merencanakan pemasaran yang tepat. Setelah dianalisis, oh ternyata pelanggannya menginginkan produk-produk A, B, C, D, E, menginginkan dipasarkan di tempat A, B, C, D, E. Nah, di tahap kedua ini dia mulai merumuskan rencana. Oh, berarti lebih baik produknya dijual roti coklat, vanila, sama stroberi. Oh, ternyata dari hasil analisis peluang kita tuh bisa mendapatkan hasil yang banyak kalau dijualnya di supermarket. Oh, dijualnya di pasar ini aja, di pasar minggu, pasar pagi. Nah, itu yang dimaksud dengan pada tahap ini ia mulai merencanakan bagaimana cara memasarkan yang baik. Dan selanjutnya implementasi rencana pemasaran. Implementasi ini adalah ia melakukan pemasaran itu. Dan akhirnya yang terakhir